Lalu faktor yang berikut adalah pergaulan. Misal, jika Anda punya pergaulan yang baik dengan orang yang pintar, maka Anda menjadi pintar. Nah, bagaimana kita bergaul itu juga bisa menumbuhkan potensi diri kita. Kalau kita berkumpul, contoh yang tadi fotografer, dengan teman-teman yang dengan hobi yang sama, kita akan bertukar informasi mengenai seni dari fotografi tersebut. Ya, kalau saya misalkan hobinya traveling, nah kita akan berkumpul dengan sesama teman-teman traveler. Nah, di situ akan bertukar informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kompeten, apa kabar? Sehat selalu ya, dan juga harus tetap bahagia. Karena apa? Semua manusia berhak untuk bahagia. Bertemu dengan saya, Ibu Rai Arnini, dalam mata pelajaran bimbingan dan konseling. Hari ini saya akan membahas mengenai mengenal dan menggali potensi diri. Manusia merupakan makhluk yang unik dengan segala potensi yang diberikan oleh Tuhan. Karunia yang diberikan oleh kita itu berbeda-beda antara individu yang satu dengan individu yang lain. Dan keunikan inilah yang akan menjadikan kita pribadi yang unik. Nah, perbedaan seperti ini ada baiknya kita kenali siapa diri kita, bagaimana kita, apa kelebihan dan kelemahan kita yang bisa dijadikan sebagai potensi untuk pengembangan diri kita. Nah, memiliki potensi atau talenta seperti ini tidak sama antara individu yang satu dengan yang lain. Ingat ya, tidak sama. Nah, perbedaan yang ini akan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kemampuan intelektual kah, kemampuan non-akademis kah, yang akan membantu kita mencapai cita-cita kita. Nah, misal ada orang yang diberi kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin yang memiliki karisma dan kecakapan, memimpin yang baik. Ini tidak semua orang bisa memimpin seperti ini, ya. Untuk di kelas, contoh sebagai ketua kelas, ketika pemilihan ketua kelas atau pengurus kelas, tidak semua anak mau menunjuk dirinya untuk dijadikan sebagai kandidat. Nah, ada juga contoh yang lain adalah seorang guru yang diberi kemampuan yang untuk mengelola kelas dan menyampaikan materi pelajaran dengan baik. Tidak semua orang dapat memberikan pengajaran kepada orang lain. Ya, ada yang grogi ketika berbicara. Ada juga misalkan seorang siswa ya yang diberi kemampuan dalam memahami setiap pelajaran dengan baik. Ada juga yang harus berkali-kali mengulang dan mengulang sebuah materi untuk memahaminya. Nah, perbedaan-perbedaan seperti inilah yang menjadikan hidup kita menjadi penuh dengan warna. Nah, baik kita merambah ke pengertian potensi diri. Nah, menurut Wiono, potensi memiliki arti kemampuan dasar dari seseorang yang masih terpendam dan menunggu untuk dimunculkan menjadi kekuatan yang nyata. Banyak orang yang tidak menyadari itu. Potensinya apa? Bagaimana? Akan dikembangkan menjadi apa? Belum memahaminya. Nah, ini masih terpendam. Nah, menurut Majdi, potensi adalah kemampuan yang masih bisa dikembangkan lebih baik lagi. Secara sederhana, potensi merupakan kemampuan terpendam yang masih perlu untuk dikembangkan. Jadi potensi itu masih dari yang pertama dan kedua masih terpendam ya, dan bisa untuk dikeluarkan dan dikembangkan. Jadi potensi diri merupakan kemampuan, kekuatan baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud yang dimiliki seseorang, tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal. Nah, sayang sekali loh kalau kita punya potensi diri kita tidak memaksimalkannya. Padahal potensi-potensi itu di suatu saat, suatu waktu
bisa menghasilkan untuk kita dan bisa menjadi sebuah profesi untuk kita. Nah, ada macam-macam potensi diri. Yang pertama, potensi fisik atau psikomotorik. Yang kedua, potensi mental intelektual atau intellectual quotient. Yang ketiga, potensi sosial emosional atau emotional quotient. Yang keempat, potensi mental spiritual atau spiritual quotient. Dan yang kelima, potensi daya juang atau adversity quotient. Nah, saya akan membahas satu persatu dari macam-macam potensi diri ini. Yang pertama, potensi fisik, psikomotorik, adalah potensi fisik manusia yang dapat diberdayakan sesuai fungsinya untuk berbagai kepentingan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup. Misalnya, mata untuk melihat, kaki untuk berjalan, telinga untuk mendengar, dan lain-lain. Nah, potensi fisik ini kalau kita maksimalkan, maka bisa menjadi sebuah profesi. Contoh, kaki yang kita miliki untuk berlari, maka kita bisa menjadi seorang pelari yang handal atau pemain bola. Tangan yang kita miliki bisa dipergunakan untuk main bulu tangkis, main voli, ya, menjadi atlet seperti itu, ya. Lalu ada potensi mental intelektual atau disebut juga intellectual quotient. Potensi diri ini adalah potensi kecerdasan yang terdapat di otak manusia, terutama otak bagian kiri. Fungsi dari potensi ini yaitu untuk merencanakan sesuatu, menghitung dan menganalisis atau menganalisa. Nah, disinilah ya otak kiri kita bekerja untuk hal-hal seperti ini. Lalu ada potensi sosial emosional yang disebut juga dengan emotional quotient. Merupakan potensi kecerdasan yang ada pada otak manusia, terutama otak belahan kanan. Kalau tadi kiri, sekarang kanan. Potensi ini berfungsi antara lain untuk mengendalikan amarah, bertanggung jawab, motivasi, kesadaran diri, dan sebagainya. Emotional quotient lebih banyak dipengaruhi oleh pola asuh dan lingkungan. Bagaimana kita mengendalikan diri, itu adanya di otak sebelah kanan, ya, di emotional quotient. Nah, ada potensial mental spiritual. Spiritual quotient adalah potensi kecerdasan yang bertumpu pada bagian dalam diri manusia yang berhubungan dengan jiwa sadar atau kearifan di luar ego. Secara umum spiritual quotient merupakan kecerdasan yang berhubungan dengan keimanan dan akhlak mulia. Bagaimana kita beragama, bagaimana kita beribadah, ini adanya di kemampuan spiritual quotient. Yang terakhir, potensi daya juang, adversity quotient, adalah potensi kecerdasan manusia yang bertumpu pada bagian dalam diri manusia yang berhubungan dengan keuletan, ketangguhan, dan daya juang yang tinggi. Melalui potensi ini seseorang mampu mengubah rintangan dan tantangan menjadi sebuah peluang. Ya, ini orang-orang yang kreatif, ya, dan mempunyai daya juang yang tinggi adalah orang-orang yang akan sukses. Karena apa? Hambatan-hambatan yang kita temui, yang kita temukan dalam hidup ini, itu bisa dijadikan sebuah peluang kesuksesan. Nah, hanya orang-orang yang peka dan cerdas sajalah, ya, yang memiliki daya juang tinggi seperti ini, yang mampu melewati kesusahan-kesusahan, ya, untuk menjadi sebuah keberhasilan. Nah, faktor-faktor apa sih yang membuat potensi kita bisa tergali? Yang pertama, percaya diri. Kurang percaya diri bisa menghilangkan kesempatan Anda menggali potensi diri Anda. Akan tetapi tidak menghilangkan potensi itu tersendiri. Nah, sobat kompeten, bagaimana rasa percaya dirimu? Sudah tinggi atau belum? Sudah ada atau belum? Kalau belum ada, tingkatkan rasa percaya dirimu. Latihan. Karena dengan berlatih membangun kepercayaan diri, maka kamu akan bisa mencapai cita-cita kamu. Apapun diperlukan sebuah kepercayaan diri. Ya. Dalam dunia kerja, untuk mencari pekerjaan saja deh, melamar kerja itu membutuhkan rasa percaya diri yang tinggi.
Kalau seseorang tidak memiliki percaya diri yang tinggi, nggak berani tuh datang ke sebuah perusahaan atau mengirimkan email, ya, mengirimkan lamaran kita ke perusahaan tersebut. Nah, orang-orang yang memiliki percaya diri inilah yang kelak akan sukses. Ya, contoh sekarang banyak pendatang-pendatang baru di dunia entertainment. Ya, nah ini karena apa? Karena kepercayaan dirinya yang sangat tinggi, ya, dan mampu mengolah kepercayaan dirinya. Lalu faktor yang kedua adalah hobi dan minat. Jika Anda mengerjakan sesuatu yang Anda sukai, bahkan sebagai hobi atau minat, pasti akan menghasilkan sesuatu yang memuaskan. Itu seharusnya ya. Jadi cobalah gali potensi yang sejalan dengan minat Anda. Tetapi jangan lupakan yang bukan minat Anda. Tetap harus kita lakukan yang bukan minat kita. Tapi lebih intens di mana dia yang menjadi minat kita. Contoh dalam minat bidang fotografi. Kamu senang banget. Minta belikan kamera oleh orang tua kamu, lantas dibelikan. Nah, kamu pergunakan, ya. Dan kamu ikuti ya kursus-kursus, ada yang online ataupun yang offline, ya, yang tatap muka untuk fotografi ini, agar kamu bisa menjadi seorang fotografer yang profesional. Lalu faktor yang berikut adalah pergaulan. Misal, jika Anda punya pergaulan yang baik dengan orang yang pintar, maka Anda menjadi pintar. Nah, bagaimana kita bergaul itu juga bisa menumbuhkan potensi diri kita. Kalau kita berkumpul, contoh yang tadi fotografer, dengan teman-teman yang dengan hobi yang sama, kita akan bertukar informasi mengenai seni dari fotografi tersebut. Ya, kalau saya misalkan hobinya traveling, nah kita akan berkumpul dengan sesama teman-teman traveler. Nah, di situ akan bertukar informasi. Dan ada teman saya, contoh ya, karena hobinya traveling ini, dia mempunyai sebuah blog. Ya, dan di situ dia bahkan diundang oleh Kementerian Pariwisata. Untuk apa? Untuk mempromosikan tempat-tempat wisata, dan dia akhirnya apa? Dia bisa ikut wisata ke berbagai daerah di pelosok Nusantara kita dengan gratis, 0 rupiah. Ya, sobat kompeten, jadi kita bisa memanfaatkan potensi kita untuk dijadikan profesi, untuk dijadikan pendapatan untuk kita. Ya, kenali dirimu. Nah, dengan pergaulan seperti ini akhirnya kita bisa mengembangkan kreativitas kita, kemampuan kita, ya, sampai semaksimal mungkin. Nah, saya akan memberikan tips menggali potensi diri agar berprestasi. Yang pertama, cari tahu apa impian kamu, apa tujuan dan target kamu. Saya ingin seperti ini, Bu. Saya ingin seperti itu. Silakan, semua orang berhak untuk bermimpi, tapi jangan kelamaan mimpinya. Ya, lakukan, laksanakan mimpi itu. Enggak berani, harus berani. Nah, tadi Ibu bilang harus mempunyai rasa percaya diri. Dengan kamu mempunyai rasa kepercayaan diri, maka keinginan kamu itu bisa terwujud. Lalu ketahui apa yang kamu sukai. Kamu sukanya di bidang apa? Kenali dirimu sendiri. Mustahil kamu bisa menggali sebuah potensi dari dirimu ketika kamu belum mengenali dirimu sendiri. Kenali, kamu sukanya apa? Yang positif ya tentunya ya, jangan yang negatif. Yang positif, kamu sukanya apa? Lakukan itu. Lalu kenali kelebihan dan kekurangan diri, ya, seperti yang tadi. Kelebihan saya apa? Kekurangan saya apa? Bagaimana kekurangan yang saya miliki bisa dijadikan sebuah kelebihan. Contoh, banyak pelawak-pelawak di negara kita ini yang berwajah tidak cantik, tidak rupawan, tidak ganteng. Dan itu sebuah kekurangan. Kalau orang memandangnya itu sebuah kekurangan. Tapi dia mampu mengolah kekurangan yang ada dalam diri dia untuk dijadikan sebuah potensi nilai jual. Ya, dia bisa jadikan kekurangan yang pada diri dia menjadikan sebuah profesi, menjadi pelawak, ya, menjadi bintang sinetron atau apa. Ya, silakan. Komika juga banyak yang seperti itu. Dia punya kemampuan
melucu. Nah, seperti itu bisa dijadikan sebuah profesi. Berani menghadapi kegagalan. Yang namanya hidup seimbang antara keberhasilan dan kegagalan. Dan jadikan kegagalan ini sebuah cambuk untuk kamu memotivasi mencapai semua keinginan yang kamu inginkan. Ya, mencapai semua potensi atau mencapai semua cita-cita kamu. Gagal itu hal yang biasa. Tapi bagaimana kamu mengatasi kegagalan kamu itu adalah hal yang luar biasa. Benar nggak sobat kompeten? Ya. Lalu jangan takut untuk berbeda. Bu, saya tidak biasa seperti yang lain, Bu. Saya berbeda. Justru perbedaan itulah yang mempunyai kamu memiliki nilai jual. Ya. Selagi perbedaan itu masih bisa diterima oleh masyarakat. Jangan takut. Dengan berbeda tentu membuat kamu menjadi pribadi yang unik. Ya, mempunyai karakter tersendiri. Kalau kamu sama saja dengan orang-orang yang lain, dengan individu-individu yang lain, maka kamu tidak akan punya nilai jual di situ. Ya. Lalu miliki motivasi yang kuat. Semangat, keinginan kuat harus ditanamkan di dalam hati, di dalam jiwamu. Saya harus bisa, saya harus dapat. Saya yakin bisa, saya yakin dapat. Bismillah. Ya, dengan kamu menyebutkan nama Tuhanmu, maka insya Allah akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Buatlah daftar pencapaian target. Ya, kamu susun rencana kamu, target-target kamu apa. Kalau sudah berhasil tercapai, contreng. Berikutnya juga begitu. Kalau sudah berhasil, contreng. Nah, yang belum berhasil, kamu cari cara. Bagaimana caranya bisa tujuan target kamu itu dapat tercapai. Ya, kamu cari solusi. Tidak bisa dengan diri sendiri konsultasikan. Dengan apa? Dengan orang-orang yang lebih kompeten di bidangnya. Dengan gurumu, dengan orang tuamu, kakakmu, atau teman-teman kamu yang sudah berhasil dalam bidang tersebut. Ya. Hindari membandingkan diri Anda dengan orang lain. Stop dari sekarang untuk memperbandingkan diri kita dengan orang lain. Kok saya begini ya? Kok dia begitu ya? Ih, enak banget dia begitu. Jangan seperti itu. Ya, mulai saat ini dia dan saya berbeda. Saya dan dia berbeda. Saya mampu untuk menjadi diri saya sendiri dengan perbedaan saya. Ya, syukuri apa yang sudah kita miliki. Jangan kita melihat orang lain. Itu namanya pribadi yang tidak bersyukur. Perluas wawasan Anda. Dalam satu bidang kamu ingin kuasai. Perluas wawasan kamu dalam bidang tersebut atau bidang-bidang yang lain untuk menambah pengetahuan. Dengan kamu memperluas wawasan kamu, itu akan memperkaya khasanah berpikir kamu. Lalu bergabung dengan komunitas yang positif. Banyak sekarang ya komunitas-komunitas yang bisa membantu memoles potensi yang ada dalam diri kita. Yang jelas yang positif ya, bukan geng motor ya atau yang lainnya yang bisa akhirnya malah menyebabkan potensi yang ada di diri kamu menjadi negatif. Ya, misalnya kamu senang balapannya di tempat yang positif, di tempat yang benar, di sirkuit, ya, ikut klub, bukan yang geng motor seperti itu. Baiklah, sobat kompeten, silakan klik tombol subscribe, lonceng, like dan share video dari saya ini, serta berikan komentarmu. Kita akan ketemu dengan saya, Ibu Rai Andini, pada materi-materi berikutnya dalam pelajaran bimbingan dan konseling. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.